warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Mutirautinai dengan NIM B1A11923 dari kelas G angkatan 2019. Materi adalah apa saja yang mempunyai dan menempati suatu ruang baik dan yang terbentuk padat, cair, atau gas. Cahaya dan padat tidak termasuk dalam materi karena tidak mempunyai berat. Cahaya dan panas termasuk dalam energi karena semua materi dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil yang disebut sebagai molekul, termasuk memiliki sifat-sifat materi. Dan setiap materi mempunyai sifat sendiri-sendiri. Karena apabila terjadi suatu perubahan karena sesuatu, sifatnya akan berubah. Sifat dari materi tersebut menjadi ciri bagi materi tersebut. Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Yang dimaksud kerja adalah usaha gerak melawan hambatan. Energi dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dan juga senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Ciri-ciri yang membedakan senyawa adalah adanya rumus kimia. Rumus kimia memberikan perbandingan atom dalam zat dan jumlah atom dalam molekul tunggalnya. Sistem periodik unsur merupakan susunan unsur-unsur yang disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat antar unsur. Mengenali, memahami, dan menghafalnya penting sekali dilakukan untuk bisa menghitung reaksi kimia. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik lagi sampai didapatkan bentuk yang sekarang. Mengikuti hukum periodik bahwa bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Terdapat lajur panjang yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut sebagai golongan. Ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur. Nah, garam dapur sendiri mempunyai rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Dalam NaCl terdapat ikatan antara ion Na+ dan ion Cl- dengan gaya elektrostatis sehingga disebut ikatan ion. Bentuk kristal NaCl merupakan rangkaian antara ion Na+ dan ion Cl-. Satu ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion, sedangkan Cl- dan satu ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+ seperti yang diilustrasikan oleh gambar di samping ini. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Ciri-ciri ikatan ion yaitu terjadi pasang-pasangan antar atom unsur logam dengan unsur non-logam. Contoh pembentukan ikatan ion adalah Na menjadi Na+, senyawa yang memiliki derajat paling tinggi adalah ikatan ionik yang terbentuk oleh reaksi antara unsur alkali dengan halogen. Contoh NaCl yang seperti di atas ini. Ikatan kovalen ini dapat diartikan sebagai sebuah ikatan yang terbentuk dari dua unsur non-logam karena penggunaan pasangan elektron secara bersamaan. Di dalam ikatan kovalen ada satu istilah pasangan elektron, ikatan Bain atau pasangan elektron yang
secara bersamaan oleh kedua unsur dan istilah pasangan elektron bebas PEP atau pasangan elektron valensi milik masing-masing unsur yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen atau masih digunakan oleh masing-masing untuk tidak secara bersamaan. Ikatan kovalen sendiri dapat dibagikan menjadi beberapa bagian berdasarkan pembentukan dan jenis kualitasnya. Pertama ada kovalen tunggal, kovalen polar, kovalen rangkap 2, kovalen nonpolar, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Kovalen tunggal seperti namanya, ikatan ini hanya memiliki satu pasangan elektron ikatan pi tunggal. Ikatan ini umumnya juga disebut sebagai ikatan kovalen biasa. Simbol yang digunakan pada ikatan jenis ini adalah garis satu atas strap. Contoh senyawa kovalen tunggal adalah senyawa hidrogen dan senyawa air. Jenis ikatan kovalen rangkap 2 adalah pasang elektron ikatan pi sama seperti namanya. Simbol yang digunakan untuk jenis kovalen rangkap 2 ini adalah garis 2. Senyawa kovalen rangkap 2 adalah karbon dioksida atau CO2 dan oksigen O2. Sama dengan rangkap 2, seperti rangkap 2 jenis ini juga memiliki 3 pasang pi. Untuk jenis ini simbol yang digunakan adalah garis 3 dengan contoh senyawa misalnya nitrogen atau disebut dengan kovalen rangkap 3. Jenis ikatan ini terbuat dari 2 jenis unsur yang berbeda, namun tidak semua senyawa yang berasal dari 2 unsur yang berbeda akan membuat ikatan kovalen polar. Nah, berlawanan dengan kovalen polar, kovalen nonpolar adalah dia lebih tertarik sama kuat ke arah unsur yang sering berikatan tersebut karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan di antara unsur tersebut. Kovalen koordinasi pada saat hanya satu atom yang menyumbangkan pasangan elektron untuk kemudian digunakan bersamaan oleh kedua atom yang berikatan tersebut. Jadi ikatan ini menggunakan simbol anak panah yang juga menunjukkan arah donasi elektron. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena akibat adanya gaya tarik menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bebas bergerak dalam logam. Klasifikasi ikatan logam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ikatan logam pada unsur transisi dan golongan utama. Nah, sifat ikatan logam yaitu memiliki ionisasi yang rendah dan banyak orbital kosong. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi. Gaya van der Waals ialah gaya tarik menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang ditimbul karena ikatan valensi. Gaya van der Waals terjadi akibat interaksi dipol permanen, dispersi London, dipol terinduksi atau sesaat. Faktor yang mempengaruhi van der Waals adalah 1. Jumlah elektron, bentuk molekul, kepolaran molekul, dan kenaikan titik didih. Sekian dari saya, bila ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.